8 kebiasaan unik dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari cara makan yang aneh, sampai tradisi budaya yang bikin kaget, siap-siap tercengang deh. Penasaran? Yuk, tonton terus videonya. Di Indonesia, makan pakai tangan sudah biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke, kita sering lihat orang makan pakai tangan, terutama kalau lagi makan makanan tradisional seperti nasi padang, pecel lele, atau ayam penyet. Rasanya ada sensasi tersendiri yang nggak bisa didapat kalau makan pakai sendok dan garpu. Tapi kalau di India, makan pakai tangan di sana bukan cuma kebiasaan, tapi sudah jadi budaya turun-temurun. Di India, makan pakai tangan adalah bagian dari tradisi yang sangat dihormati. Mereka percaya bahwa makan dengan tangan bisa meningkatkan pengalaman makan dan membuat makanan terasa lebih enak. Katanya, makan pakai tangan bisa bikin kita lebih merasakan rasa asli makanan. Soalnya, langsung kena lidah gitu. Benar nggak ya? Banyak orang yang bilang kalau makan pakai tangan itu lebih nikmat, karena kita bisa merasakan tekstur makanan langsung dengan jari-jari kita. Tapi, jangan sembarangan ya kalau mau makan pakai tangan di India. Ada aturannya, misalnya pakai tangan kanan, dan jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Selain itu, di India, kita juga harus menggunakan tangan kanan untuk makan. Menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan karena tangan kiri biasanya digunakan untuk keperluan lain. Teman-teman, pernah bayangkan ada festival di mana bayi-bayi dilompati orang dewasa? Serem banget kan? Bayangkan saja, bayi-bayi mungil yang baru lahir, diletakkan di atas kasur, dan kemudian dilompati oleh pria-pria dewasa. Kedengarannya seperti sesuatu dari film horor ya. Tapi, di Spanyol, tepatnya di desa Castrillo de Murcia, ada festival unik yang namanya El Colacho. Festival ini sudah berlangsung selama berabad-abad, dan menjadi bagian dari tradisi lokal yang sangat dihormati. Setiap tahun, penduduk desa dan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan acara yang menegangkan ini. Jadi, di festival ini, bayi-bayi yang baru lahir ditaruh di atas kasur, terus dilompati pria-pria dewasa yang pakai kostum setan warna merah dan kuning. Kostum ini melambangkan setan yang diusir dari bayi-bayi tersebut. Para pria ini dikenal sebagai El Colacho, dan mereka berlari dan melompat dengan penuh semangat. Katanya, ritual ini buat mengusir roh jahat dari bayi-bayi tersebut. Tradisi ini dipercaya bisa membersihkan bayi dari dosa asal dan melindungi mereka dari roh jahat sepanjang hidup mereka. Ritual ini juga dianggap sebagai bentuk berkat bagi bayi-bayi yang baru lahir. Wah, serem-serem gimana gitu. Terlepas dari itu semua, festival ini tetap menjadi salah satu tradisi yang paling unik dan menarik di dunia. Jadi, kalau kalian punya kesempatan, jangan lewatkan untuk menyaksikan El Colacho di Castrillo de Murcia. Kalau di Indonesia, kita biasa disambut dengan senyuman. Senyuman yang hangat dan tulus adalah cara kita menunjukkan keramahan dan rasa hormat kepada orang lain, atau pelukan. Pelukan erat yang penuh kehangatan seringkali menjadi simbol kasih sayang dan persahabatan yang mendalam. Pelukan ini bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada orang yang menerimanya. Tapi, bagaimana kalau disambut dengan ludah? Eits, jangan jijik dulu. Di Kenya, tepatnya di suku Maasai, meludah adalah tanda penghormatan dan kasih sayang loh. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dari budaya mereka. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan meludah ke tangan tamu tersebut sebagai tanda ucapan selamat datang. Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan penerimaan kepada tamu yang datang dari jauh. Bagi mereka, meludah adalah simbol kepercayaan dan persahabatan. Nggak cuma itu, mereka juga suka meludah ke kening bayi yang baru lahir karena percaya bisa membawa keberuntungan. Tradisi ini dilakukan dengan penuh kasih sayang dan harapan agar bayi tersebut tumbuh sehat dan bahagia. Wah, unik banget ya. Tradisi meludah ini juga sering dilakukan dalam berbagai upacara adat dan ritual penting lainnya. Bagi suku Maasai, meludah adalah bagian dari identitas budaya mereka yang kaya dan beragam. Tapi, buat kita yang nggak biasa, mungkin akan terasa aneh dan geli sendiri. Reaksi ini wajar karena setiap budaya memiliki cara unik dalam mengekspresikan rasa hormat dan kasih sayang. Tapi, ya namanya juga budaya. Kita harus saling menghargai. Menghormati perbedaan budaya adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Lagian, siapa tahu ludah mereka punya khasiat khusus kan? Mungkin saja ada manfaat tersembunyi yang belum kita ketahui. Yang jelas, tradisi ini menunjukkan betapa beragamnya cara manusia dalam mengekspresikan rasa hormat dan kasih.
Bab 4, teh mentega. Rasanya gimana ya? Teman-teman suka minum teh? Kalau iya pernah coba teh mentega. Di Tibet minuman ini jadi favorit banyak orang loh. Jadi teh mentega ini terbuat dari teh hitam yang dicampur dengan mentega yak dan garam. Rasanya unik banget. Ada rasa gurih dari mentega, asin dari garam, dan sedikit pahit dari teh hitam. Katanya teh mentega ini bisa menghangatkan badan dan menambah energi. Cocok banget diminum di daerah Tibet yang dingin. Tapi buat yang nggak biasa, mungkin rasanya agak aneh. Soalnya, kan ada rasa mentega gitu. Tapi siapa tahu, lama-lama jadi ketagihan kan? Bab 5, peti mati digantung. Kok ngeri ya? Teman-teman, pernah dengar tentang suku Igorot di Filipina? Suku ini punya tradisi pemakaman yang unik dan agak serem, yaitu menggantungkan peti mati di tebing-tebing tinggi. Jadi, setelah seseorang meninggal, jenazahnya diletakkan di dalam peti mati kayu yang sudah diukir dengan indah. Kemudian, peti mati tersebut digantung di tebing-tebing tinggi dengan menggunakan tali rotan. Katanya, semakin tinggi posisi peti mati, semakin dekat arwah orang yang meninggal dengan surga. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi, ya itulah keunikan budaya. Kita harus bisa menghargai meskipun terkesan aneh atau menyeramkan. Teman-teman, suka ngemil? Kalau iya, pernah coba ngemil serangga? Di Thailand, makan serangga itu sudah jadi hal yang biasa loh. Mulai dari jangkrik, belalang, sampai ulat sagu. Semuanya disulap jadi camilan yang gurih dan renyah. Katanya, serangga itu punya protein yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Rasa serangga? Susah dijelaskan sih. Tapi, yang jelas, kriuk-kriuk gimana gitu. Gimana? Tertarik coba? Siapa tahu ketagihan dan jadi alternatif camilan sehat kan? Teman-teman, pernah merasakan sakit hati yang teramat sangat? Di Indonesia, kita mungkin melupakannya dengan menangis atau curhat ke teman. Tapi di suku Dani di Papua Nugini, mereka punya cara yang unik dan ekstrem untuk menunjukkan rasa sedih, yaitu dengan membakar jari. Jadi, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, para wanita di suku tersebut akan memotong sebagian jari mereka dan membakarnya sebagai tanda duka cita. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih dilakukan hingga saat ini. Wah, ngeri banget ya. Tapi, ya itulah cara mereka menunjukkan rasa kehilangan dan penghormatan terakhir kepada orang yang mereka cintai. Nah, kalau yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi dong buat kita. Yup, gotong royong. Kebiasaan baik ini sudah mendarah daging di Indonesia sejak dulu kala. Mulai dari kerja bakti bersihan, bantu-bantu tetangga yang lagi hajatan, sampai patungan beli hadiah buat teman. Semuanya dilakukan bareng-bareng. Seru kan? Bisa ngumpul dan kerjasama bareng tetangga dan teman-teman? Gak cuma itu, gotong royong juga bisa mempererat tali persaudaraan dan persatuan loh. Makanya, yuk kita lestarikan terus kebiasaan baik ini. Jangan sampai luntur tergerus zaman. Itulah 8 kebiasaan unik dari seluruh dunia. Dari yang bikin ngiler sampai yang bikin merinding, semuanya punya cerita dan makna tersendiri. Nah, dari 8 kebiasaan tadi, mana yang paling menarik menurut kalian? Atau kalian punya pengalaman unik tentang kebiasaan di tempat lain? Jangan lupa bagikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.